Bab 3961. Jack tidak peduli betapa tegangnya suasana saat dia terus berkata, jadi kalian semua hanya membual. Kalian sebenarnya masih takut kami akan bisa mengalahkan kalian dan menyebarkan berita untuk mengacaukan rencana kalian. Setelah dia mengatakan itu, Teagan dan Yeagen tercengang. Mereka tampak seperti bertanya-tanya apakah Jack sedang bercanda. Namun, ekspresi Jack tidak berubah. Sepertinya dia tidak bercanda sama sekali. Teagan mencibir, "Berat, apakah kamu mencoba menantang kami? Apakah kamu tahu konsekuensi dari melakukan itu?" Jack menggelengkan kepalanya, berkata dengan tenang, "Aku tidak tahu konsekuensinya, tapi aku tahu kalian berdua berusaha menghindari menjawab karena kalian khawatir. Bahkan jika kalian berdua membunuh kami sekarang, itu bisa tidak mengubah perasaanmu." Kata-kata Jack membuatnya terdengar seperti yakin itulah yang mereka rasakan. Keduanya bahkan tidak bisa lagi tertawa. Bocah itu benar-benar menantang keuntungan mereka. Bibir Teagan berkedut. Dia baru saja akan menjawab pertanyaan Jack untuk membuktikan bahwa dia tidak khawatir ketika Yeagen menghentikannya. Pada saat itu, Yeagen mengerutkan kening saat menatap Jack dengan sungguh-sungguh. Saat dia menahan Teagan, dia menatap Jack dengan tatapan tajam. Matanya sangat ingin tahu seolah-olah dia mencoba melihat ke dalam hati Jack. Jack sudah terbiasa menerima tatapan seperti itu. Teagan memandang Yeagen dengan bingung, "Mengapa kamu menarikku kembali?" Yeagen mengerutkan kening dan berkata, "Ada yang salah dengan orang ini. Tidakkah menurutmu ekspresinya dan apa yang dia katakan sangat aneh? Orang normal tidak akan pernah mengatakan itu. Mungkinkah ada penyergapan di sini? Jika tidak, mengapa mereka melakukannya? Bertingkah sangat aneh." Ketika dia mengatakan itu, matanya yang tajam terus-menerus melesat ke sekeliling, tidak mau membiarkan petunjuk apapun lolos dari pandangannya. Dia khawatir dia benar dan benar-benar ada penyergapan di sekitar mereka. Teagan mengerutkan kening. Setelah apa yang dikatakan Yeagen, dia juga waspada. Pria itu benar-benar tampak aneh dalam segala hal. Semua yang dia lakukan dan katakan jauh dari biasa. Mungkinkah ada penyergapan di sekitar mereka? Teagan mulai melihat sekelilingnya. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa melihat ada yang salah. Teagan menggelengkan kepalanya, "Lihatlah sekeliling kita, tidak ada tempat untuk bersembunyi sama sekali. Bahkan jika ada penyergapan, mereka seharusnya cukup jauh. Bukankah kita sudah menggunakan indera kita untuk memeriksa sekeliling? Bahkan setelah menggunakan indera kita untuk begitu lama, kami tidak memperhatikan satu hal pun. Tempat ini sangat aman. Mereka akan berada sangat jauh bahkan jika mereka merencanakan penyergapan. Butuh waktu cukup lama bagi mereka untuk sampai ke sini jika mereka ingin membantu. Ini lebih dari cukup waktu untuk menyingkirkan ketiga orang ini, depan kita. Tidak perlu khawatir tentang itu." Yeagen mengangguk, Teagan benar. Bahkan jika ada penyergapan, bahkan jika ada orang yang menyelamatkan ketiganya, ketiganya terlalu lemah. Mereka bahkan tidak setingkat prajurit di atas rata-rata. Selama Yeagen dan Teagan berusaha sekuat tenaga, mereka akan mampu menangani ketiganya tanpa terlalu banyak waktu berlalu. Kemudian, bahkan jika mereka mengetahui tentang apapun, itu akan baik-baik saja. Hanya saja pikiran-pikiran tadi benar-benar membuatnya dalam keadaan sangat khawatir. Bab 3962. Yeagen mengerutkan kening saat dia berkata kepada Teagan, "Terserah. Mari kita berhenti mencoba berkomunikasi dengan orang idiot. Mengapa kita perlu memberitahunya sesuatu? Dia pikir dia siapa?" Jack menghela nafas sedikit sebelum dia mulai tertawa, menatap mereka dengan ejekan yang tak terkendali. Saat itu Teagan tidak bisa lagi tenang. Yeagen bahkan tidak bisa menghentikannya. Teagan mencemooh dan berkata, "Jadi bagaimana jika kami memberi tahu Anda? Kami berdua berasal dari klan api yang membakar di benua bintang. Triton adalah murid tertua kami. Jika menyangkut status, kami bekerja untuknya." Jack belum pernah mendengar nama Triton sebelumnya, tetapi dia sangat akrab dengan benua bintang. Dalam hal dendam, benua bintang memiliki dendam terdalam terhadapnya. Jack sedikit mengangguk, supaya Triton menjadi prajurit puncak. Ketika mereka menyebut nama Triton, keduanya memiliki nada penuh hormat. Teagan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata, "Tentu saja. Kalian prajurit biasa bahkan tidak layak menjilat sepatu botnya. Kalian cukup beruntung hanya untuk mendengar namanya." Jack mengangkat alis, tiba-tiba bertanya, "Kudengar siapapun yang berhasil menemukan jejak Jack akan diberikan beberapa juta kristal roh."
Siapa yang mencetuskan ide itu? Saat nama Jack disebut, ekspresi kekaguman di wajah mereka langsung hilang seolah-olah ada serangga di piring luar biasa yang baru saja disajikan untuk mereka. Lurain hanya bisa menyeringai saat melihat ekspresi mereka. Dia hampir tertawa melihat pemandangan itu. Yeagen mencemooh, tugas itu secara alami dikeluarkan oleh Triton. Jack adalah musuh benua bintang, itu adalah sesuatu yang diketahui banyak orang. Bocah itu berani memprovokasi kita, jadi dia harus membayar harga yang menyakitkan. Jack merasa seperti mendengar orang lain mengatakan dia akan membayar harga yang menyakitkan beberapa kali sehari. Dia benar-benar mengabaikan kata-kata itu. Dia dengan tenang terus bertanya, karena dia melakukan itu, aku pasti akan memastikan untuk membuatnya membayar harganya. Karena kalian berdua tidak khawatir, kenapa kamu tidak memberitahuku di mana Triton sekarang? Aku akan pergi mencarinya sebentar lagi. Bibir Teagan berkedut saat dia memandang Jack seperti orang gila. Jack benar-benar berani mengatakan bahwa dia akan membuat Triton membayar harganya. Dia berbicara seolah-olah dia luar biasa. Yeagen berkata dengan putus asa, dengarkan saja apa yang kamu katakan. Triton adalah seorang pejuang yang berdiri di puncak, dan bagaimana denganmu? Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu akan membuatnya membayar harganya. Bukankah kamu khawatir kata-katamu akan kembali menggigitmu? Hashem dan yang lainnya benar-benar terdiam saat mereka menyaksikan dari bawah. Orang asing yang dekat dengan Lurain itu memang terlihat sangat gila. Kalau tidak mungkin dia akan mengatakan hal seperti itu. Dia mengatakan dia ingin membuat seorang prajurit yang berada di puncak membayar harga seolah-olah dia lebih baik dari orang itu. Dia benar-benar terlalu membual. Jack tidak peduli apa yang mereka pikirkan, dan diam-diam berdiri di sana, menunggu jawaban yang diinginkannya. Teagan merasa sangat frustrasi. Dia menyilangkan tangan dan menjawab dengan jujur, Triton ada di Gunung Skyridge sekarang. Jika kamu ingin membalas dendam padanya, pergilah ke sana dan temukan dia. Dia sedang sibuk dengan sesuatu di sana sekarang. Bab 3963. Jack mengangguk, mengingat nama itu. Yeagen mengangkat tangannya, tidak ingin terus membuang-buang waktu. Brad, kami sudah memberitahu Anda semua yang ingin Anda ketahui. Sudah waktunya bagi Anda untuk menyerah saja. Setidaknya penderitaan Anda akan sedikit berkurang. Tentu saja, Anda dapat terus melawan juga, tetapi jika Anda melakukan itu, saya dapat menjamin Anda bahwa semuanya akan berakhir sangat buruk bagi Anda. Jack sama sekali tidak terganggu oleh ancaman itu, dan dia berpura-pura tidak bisa mendengarnya. Sebenarnya, Jack masih ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan, tetapi mereka berdua sepertinya tidak lagi memiliki kesabaran untuk menjawabnya meskipun dia bertanya. Karena itu masalahnya, tidak ada gunanya terus membuang waktu. Mereka berdua bertukar pandang, dan Teagan mengangguk pada Yeagen, tidak apa-apa, serahkan saja orang ini padaku. Aku akan memastikan untuk memberinya pelajaran yang tak terlupakan agar dia tahu tempatnya. Setelah dia mengatakan itu, dia mulai membentuk segel dengan tangannya. Segel hijau muda yang tak terhitung jumlahnya menari di udara seperti kunang-kunang di malam hari. Angin kencang mulai melolong, dan mulai membentuk topan hanya dalam beberapa detik. Topan yang berputar dengan keras memiliki berbagai garis miring hijau di dalamnya. Teagan dengan dingin berkata, bocah, teknikku sudah berada di alam dewa tertinggi menengah. Kamu mungkin belum pernah menghadapi teknik di level ini seumur hidupmu. Saat dia mengatakan itu, Yeagen memiliki ekspresi yang sangat bangga di wajahnya. Jack mengangkat alis dengan putus asa, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Hashem merasa jantungnya melompat ke tenggorokannya. Meskipun dia sudah tahu bahwa sesama muridnya dan orang asing itu tidak akan memiliki kesempatan sama sekali jika mereka mulai berkelahi, dia masih merasa sulit untuk menerima apa yang terjadi dengan tenang. Hashem merasa sangat berkonflik pada saat itu, cepat dan lari. Aku tidak tahu apa yang salah denganmu sekarang, tapi aku tidak peduli. Kamu hanya perlu melarikan diri sekarang. Keduanya bukan pejuang yang kamu dapat menangani. Meskipun dia tidak tahu apa nama teknik itu tetap meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Dia telah kalah dari siklon yang dipenuhi dengan pedang. Sebelumnya, dia telah menggunakan semua yang dia miliki, tetapi masih dikalahkan oleh topan itu tanpa ada kesempatan untuk melawan. Lurain membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu tetapi pada akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Lagi pula, tidak ada gunanya mengatakan apapun pada saat itu. Lagi pula itu tidak akan menenangkan Hashem,
jadi dia memutuskan untuk diam saja. Pedang hijau bersinar di topan. Jack sangat tenang sepanjang waktu. Dia tampaknya tidak memiliki niat untuk menyerang sama sekali. Setelah melihat itu, Teagan mencibir, "Kupikir kamu akan terus melawan apapun yang terjadi. Aku tidak percaya kamu bahkan tidak bisa memaksa dirimu untuk mencoba dan melawan setelah membual begitu banyak. Aku benar-benar melebih-lebihkanmu." Setelah Teagan mengatakan itu, dia tidak ragu sama sekali sebelum dia mendorong ke depan. Topan itu dengan cepat diluncurkan ke Jack. Tepat saat topan melesat ke depan, Jack akhirnya mengambil tindakan. Dia sedikit menyipitkan matanya saat tangannya mulai terus-menerus membentuk segel. Bilah patah muncul di depannya, dan dikelilingi oleh kabut abu-abu gelap. Bilah yang patah memiliki rune merah gelap di sekitarnya yang bersinar redup. Ada bentuk energi yang aneh di dalamnya. Jack menyerang begitu cepat sehingga keduanya tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Dia mendorong ke depan, dan Broken Soul Blade segera menyerbu ke topan dengan kekuatan angkuh. Bab 3964. Saat Broken Soul Blade berada di dalam topan, pedang yang tak terhitung jumlahnya segera menyerang tepat di bilahnya. Teagan mengira bahwa Broken Soul Blade akan tercabik-cabik menjadi energi, tetapi pikiran itu segera dibuang. Bahkan sebelum pedang hijau itu bisa menyentuh Broken Soul Blade melepaskan gelombang energi abu-abu yang memenuhi seluruh topan. Suara retak bisa terdengar dari dalam siklon. Hanya dalam beberapa detik, topan itu benar-benar ditelan oleh energi abu-abu itu. Detik berikutnya, Broken Soul Blade menerobos topan dan dengan cepat menyerang Teagan. Baru pada saat itulah Teagan menyadari bahwa tekniknya tidak hanya gagal menghancurkan teknik lawannya, tetapi juga tidak mampu menghentikannya sama sekali. Saat kedua teknik itu berbenturan, tekniknya sendiri benar-benar gagal. Teagan melebarkan mulutnya karena terkejut, tapi dia tidak punya waktu untuk melakukan apapun, karena Broken Soul Blade sudah ada di depannya. Yeagen telah bereaksi lebih cepat darinya, dan segera mengangkat pedang besar di tangannya untuk menyerang Broken Soul Blade dengan sekuat tenaga, mencoba menghentikan gerak majunya. Namun, dengan retakan, kejutan besar datang dari pedang ke tangan Yeagen, menyebabkan dia melebarkan mulutnya dengan tenaga. Dengan kejutan yang kuat itu, tangannya tidak hanya terluka tetapi senjatanya juga diterbangkan. Pedang besar itu berputar beberapa kali di udara sebelum jatuh ke tanah. Yeagen dengan cepat mundur dengan cemberut di wajahnya. Dia merasa seperti baru saja menabrak batu terkeras di dunia. Jika pedangnya mengenai batu biasa, itu akan berubah menjadi debu. Namun, menghadapi teknik Jack, dia gagal menghentikannya, dan pedangnya bahkan terlempar. Sebelum dia memiliki waktu untuk dirinya sendiri, teriakan kesedihan yang tajam terdengar. Yeagen segera mendongak untuk melihat Teagan mencengkeram dadanya. Teagan sangat kesakitan sehingga dia berkeringat dingin saat dia ambruk di tanah, terus-menerus menangis kesakitan. Kedengarannya seperti hantu dari neraka. Pemandangan itu menyebabkan semua orang selain Jack dan Lurain melebarkan mata dan mulut mereka karena tidak percaya. Dickens benar-benar tercengang. Situasinya cukup mendesak sebelumnya. Lurain baru saja memperkenalkan Jack secara singkat. Namun, Dickens merasa itu terlalu gila, dan dia tidak percaya bahwa orang di depannya adalah Jack. Pada saat itu, keraguan itu benar-benar hilang. Hanya seseorang yang berdiri di puncak seperti Jack yang bisa melakukan semua itu. Hashem dan yang lainnya tidak tahu apa-apa tentang situasinya. Mereka mengira bahwa orang asing yang bersahabat dengan Lurain sama sekali bukan tandingan Teagan. Mereka merasa orang asing itu pasti akan kalah. Namun, hasilnya justru sebaliknya. Setelah mereka bertarung, Teaganlah yang kalah. Melihat keadaan menyedihkan Teagan, dia seharusnya terluka cukup parah. Dari itu saja, sudah jelas ada celah besar dalam kekuatan mereka. Orang itu mungkin sudah berada di level prajurit di puncak. Hanya memikirkan hal itu menyebabkan rahang mereka jatuh. Hashem memandang Lurain sebelum memeriksa orang asing itu. Berbagai pikiran muncul di kepalanya. Pantas saja Lurain membawa Dickens kembali. Tidak heran mereka berbicara begitu sombong sebelumnya, sama sekali tidak menganggap serius Teagan dan Yeagen. Hashem mengira mereka memiliki bala bantuan di dekatnya, tetapi ternyata orang asing itu sebenarnya adalah seorang ahli. Dia pasti sudah berada di level prajurit di puncak yang Hashem tidak percaya itu nyata. Ketika orang asing itu baru saja berbicara, mereka bertiga tidak pernah berpikir bahwa dia mungkin kuat sama sekali. Pada saat itu,
Pemikiran itu benar-benar diabaikan oleh mereka. Prajurit di puncak bukanlah orang yang bisa Anda temukan di mana saja. Bab 3965. Mereka berdiri di puncak seluruh dunia berputar. Mereka pada dasarnya adalah anak-anak surga. Mereka memiliki sumber daya dan bakat terbaik yang hanya bisa diimpikan orang lain. Orang-orang itu sangat langka. Ada jutaan orang yang memasuki dunia berputar, tetapi hanya beberapa lusin yang berdiri di puncak. Mereka bukan orang yang bisa ditemukan secara umum, apalagi ada orang yang cukup akrab dengan mereka untuk meminta bantuan. Jika Lurain bisa berteman dengan seorang prajurit di atas rata-rata, itu akan menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan, apalagi seorang prajurit di puncak. Biasanya, semakin berbakat seorang prajurit, semakin mereka memandang rendah mereka yang lebih lemah dari mereka. Mereka tidak akan repot-repot menyisihkan perhatian atau pandangan orang lain. Jack sama sekali tidak memperhatikan perubahan sikap di sekitarnya. Matanya terfokus tepat pada Yeagen. Saat itu, tubuh Yeagen benar-benar membeku. Seolah-olah dia telah terikat oleh semacam mantra saat dia berdiri di sana, tercengang. Tangannya berdarah, tapi dia tidak peduli. Ketika dia menyadari bahwa Jack sedang menatapnya, seluruh tubuh Yeagen bergidik. Ketika kejutan terjadi, mereka yang terlibat seringkali tidak dapat bereaksi, tetapi setelah kejutan itu, mudah untuk segera mengetahui detailnya. Misalnya, teknik Jack dari sebelumnya sangat familiar. Hanya saja hal-hal terjadi terlalu cepat sehingga dia tidak memperhatikannya. Pada saat itu, dia akhirnya punya waktu untuk memikirkannya. Yeagen menelan ludah tanpa sadar. Napasnya semakin cepat saat wajahnya menjadi pucat. Bibirnya juga sangat kering ketika dia membuka mulutnya, berkata dengan suara serak, "Kamu Jack." Nama itu diucapkan dengan rasa tidak percaya dan putus asa. Ia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan Jack, meskipun belakangan ini ia sering mendengar nama itu yang membuat jengkel, terutama dari Triton. Setiap kali Triton berbicara tentang Jack, itu dilakukan dengan gigi terkatup. Yeagen tidak pernah menyangka bisa bertemu Jack dalam situasi seperti itu. Dia bahkan dengan menggelikan mengekspos dirinya sendiri dan mengatakan dari mana asalnya. Bukankah itu hanya bunuh diri? Mereka bahkan mengatakan bahwa Triton tidak akan pernah memaafkan Jack. Memikirkannya saja membuat Yeagen sangat ketakutan. Dia tidak bisa membantu tetapi bergidik. Lagi pula, Jack adalah seseorang yang bahkan akan diwaspadai oleh Triton. Yeagen mengangkat tangannya ke udara, "Lepaskan aku. Aku bukan orang penting. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak akan merasakan pencapaian. Tidak ada gunanya. Dia masih muda, dan dia membutuhkan banyak kerja keras untuk sampai ke tempatnya sekarang. Dia tidak ingin mati begitu saja. Kematian sulit ditanggungnya." Lurain tidak bisa tidak berkata, "Kamu akhirnya memohon belas kasihan. Bukankah ini sudah terlambat? Seharusnya ada banyak prajurit lain yang memohon belas kasihan darimu. Mengapa kamu tidak membiarkan mereka pergi?" Petik 2. Melihat rekan-rekan muridnya yang semuanya diikat, Lurain menjadi semakin marah. Pria itu berani meminta belas kasihan. Ketika dia mengambil nyawa orang lain, dia bertindak sangat tinggi dan perkasa. Jack menatap Lurain, "Biarkan teman-teman muridmu pergi. Kita bisa membicarakan hal lain nanti." Bab 3966. Lurain mengangguk sebelum dia buru-buru pergi ke Hashem dan yang lainnya bersama Dickens. Saat itu, ketiganya masih tampak tercengang. Semuanya terjadi terlalu cepat. Bahkan jika mereka telah melihat banyak hal dalam hidup mereka, mereka tetap tidak dapat memproses apa yang telah terjadi. Beberapa saat sebelumnya, mereka meratapi keberuntungan mereka, mengutuk kenyataan bahwa hidup mereka akan dipersingkat. Mereka bertanya-tanya betapa sialnya mereka dalam situasi itu, tetapi situasinya dengan cepat berubah, dan pemburu menjadi mangsa. Yeagen mundur selangkah, tetapi dia segera berhenti di bawah kedinginan Jack tatapan. Sekali lagi, dia tidak lagi berani bergerak. Yeagen berubah menjadi ketakutan total. Orang itu sebenarnya adalah Jack. Dia dengan cepat ingat bagaimana Hashem telah mengutuk mereka sebelumnya. Hashem telah mengutuk bahwa mereka akan menderita pembalasan. Dia benar-benar mengabaikan kutukan itu, tetapi kutukan itu akhirnya datang hanya dalam waktu singkat. Mereka telah menyinggung seseorang yang mereka tidak mampu. Jika itu orang lain, dia akan membakar setengah esensi darahnya untuk melepaskan potensi penuhnya. Dia mungkin punya kesempatan. Namun, dia menghadapi Jack. Bahkan jika dia membakar semua esensi darahnya, dia tetap bukan tandingan Jack, apalagi setengahnya.
Prajurit di puncak seperti gunung yang tidak bisa ditembus untuknya. Itu tidak mungkin. Dia bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan balik. Yeagen menggertakkan giginya, Jack. Membunuhku tidak akan ada gunanya. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan arai kecil dari cincin spasialnya. Dia mengangkatnya untuk dilihat Jack. Jika aku mati, maka arai akan dapat merasakannya. Arai tersebut dikendalikan oleh formasi Vermilion Tune di salah satu gua. Saat aku mati, formasi akan merasakannya. Lalu, namaku akan menjadi merah. Setiap orang yang melakukan tugas akan berada dalam satu tim dengan seseorang yang mereka kenal. Jika Teagan mati bersamaku, atau jika kita mati satu persatu, para prajurit di sana pasti akan menyadarinya. Orang-orang itu semua membencimu sekarang. Saat mereka melihat jejak gerakanmu, mereka tidak akan menyerah. Mereka pasti akan menunjukkan lokasimu. Pada saat itu, Yeagen perlahan menjadi tenang. Dia masih memiliki masa depan yang cerah di depannya. Dia ingin memastikan dia mencapai banyak hal. Dia tidak bisa mati begitu saja di sana. Untuk membiarkan dirinya bertahan hidup, dia tidak akan berhenti. Pada saat itu, Hashem dan yang lainnya sudah melepaskan diri. Mereka perlahan berdiri, dan Hashem memelototi Yeagen dengan kejam. Cedera yang dia alami semuanya dari orang itu. Jika dia bisa, dia sangat ingin membalas dendam, tetapi dia tidak punya nyali. Meskipun Jack telah menyelamatkan mereka, dia tetap tidak mengetahui hubungan Jack dengan Lurain. Selain itu, mengingat siapa Jack, dia tidak berani melakukan tindakan sembrono. Lurain mencibir sambil berkata dengan dingin, "Apakah kamu mengancam kami?" Yeagen menggelengkan kepalanya, berkata dengan tegas, "Aku tidak mengancammu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya dan berusaha berjuang untuk hidupnya." Dia jujur pada saat itu, menyuarakan pikirannya yang sebenarnya tanpa menahan diri. Jack mengangkat alis saat dia dengan dingin menatap Yeagen, "Kamu ingin hidup." Bab 3967. Yeagen mengangguk dengan penuh semangat, menunduk sedikit saat dia menenangkan diri, "Aku ingin bertahan hidup, aku tidak ingin mati di sini." Jack terus berkata, "Demi kelangsungan hidup Anda, apakah Anda bersedia melakukan apa saja?" Yeagen membeku pada saat itu. Dia merasa sangat bertentangan. Apakah dia benar-benar bersedia melakukan sesuatu? Dia tidak yakin akan hal itu, karena dia tidak tahu apa yang diinginkan Jack. Demi kesempatannya untuk bertahan hidup, dia mengangguk lagi. Jack tersenyum sedikit, "Kalau begitu ceritakan semua rencanamu tanpa menahan diri." Yeagen cukup senang ketika mendengar itu. Lurain tahu apa artinya itu. Jack berencana melepaskan pria itu selama jawabannya memuaskan Jack. Lurain merasa agak cemas saat itu. Lagi pula, mereka berdua telah melukai sesama muridnya bukan karena alasan materialistis, tetapi untuk membunuh mereka. Tidak hanya itu, mereka bahkan akan menyiksa sesama muridnya untuk Heartblood sebelum itu. Bagaimana dia bisa membiarkan orang itu pergi dengan begitu mudah? Lurain tidak peduli tentang hal lain saat dia berjalan ke Jack dan berkata dengan cemas, "Jack, orang itu jelas sangat licik. Kamu tidak bisa melepaskannya begitu saja. Dia bisa menjawabmu sekarang hanya untuk mengkhianatimu nanti. Dia bahkan dari benua bintang. Semua orang tahu hubunganmu dengan mereka. Apa menurutmu dia akan mendengarkanmu setelah dia pergi?" Dia ingin memberitahu Jack bahwa orang ini tidak seperti Mart. Mart tidak memiliki konflik pribadi dengan Jack. Jack bahkan pernah membantu Mart sebelumnya, jadi Jack melepaskan Mart tidak seburuk itu, tetapi orang ini berbeda. Jack mengangguk, "Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan." Yeagen tidak bisa lagi tetap tenang saat mendengar apa yang dikatakan Lurain. Kesempatan hidup yang dia perjuangkan dengan susah payah akan segera hancur. Yeagen segera berteriak, "Jack, jika kamu membunuhku, itu tidak ada gunanya bagimu, dan hanya akan membuatmu kesulitan. Namun, jika kamu membuatku tetap hidup, aku akan berguna. Kamu dapat membuatku melakukan apapun yang kamu inginkan, seperti sebagai mencari informasi. Saya akan menjadi mata dan telinga Anda. Selama ada gerakan, saya akan melaporkannya kepada Anda." Lurain mengatupkan giginya saat dia menatap Yeagen dengan kejam, memaki pria licik itu. Dia benar-benar pembicara yang lancar. Jika Lurain berada di posisi Jack, dia mungkin akan tergerak juga. Jack mengangkat alis, Yeagen jauh lebih cepat dengan pikirannya daripada yang diharapkan Jack. Sebelumnya, dia tidak langsung membunuh Yeagen karena dia memiliki pemikiran lain. Lagi pula,
Dengan situasi mereka saat ini, jika dia tidak melawan, maka dia hanya akan bersikap defensif sepanjang waktu. Dia sudah memberitahu semua orang di kota Valet bahwa siapapun yang berani mengincarnya harus siap membayar harganya. Orang-orang itu tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi mereka berusaha keras untuk membunuhnya. Jika dia tidak melawan, maka dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Ye Agen merasa situasinya sangat buruk, jadi dia memutuskan untuk mempertaruhkan semuanya demi hidupnya. Jack, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu sekarang. Namun, aku tidak begitu penting, jadi aku tidak tahu banyak. Aku akan memastikan untuk memberitahumu semua yang aku tahu dan tidak meninggalkan apapun. Ye Agen terus memberitahu Jack semua yang dia tahu. Dia berbicara perlahan tapi teratur. Dia memberitahu Jack semua yang ingin diketahui Jack. Para prajurit di puncak yang memasuki dunia berputar hanya berjumlah puluhan. Ada sekitar 30-40 dari mereka. Bab 3968. Selain itu, para prajurit di puncak memiliki perbedaan besar dalam keterampilan satu sama lain. Para prajurit itu pada awalnya memikirkan urusan mereka sendiri, dan meskipun mereka mengetahui keberadaan satu sama lain, mereka tidak akrab satu sama lain. Namun, sebulan yang lalu, mereka tiba-tiba berkumpul untuk merencanakan sesuatu, dan Triton adalah salah satunya. Namun, Triton berada di tengah-tengah para prajurit di puncak, jadi dia tidak memiliki banyak kekuatan. Medan Perang Toman bukan satu-satunya rencana yang dijalankan, ada beberapa rencana lain juga. Adapun apa rencananya, Ye Agen dan yang lainnya di levelnya tidak tahu banyak tentang itu. Ada total 3 prajurit di puncak Medan Perang Toman. Selain Triton, ada Seymour dan Desmond. Keduanya berperingkat cukup tinggi di antara para prajurit di puncak dan lebih kuat dari Triton. Mereka adalah pemimpin operasi ini. Triton bukan satu-satunya yang terlibat dalam rencana melawan Jack, dua lainnya juga sangat terlibat. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Agen, Jack memiliki tatapan dingin di matanya saat berbagai pikiran muncul di kepalanya. Nama Desmond dan Seymour adalah nama yang sudah sering dia dengar sebelumnya. Setiap kali mereka dibesarkan, nama mereka disebut dengan hormat dan kagum. Ada rasa takut yang mendalam juga. Keduanya sangat terkenal. Jack tidak ada hubungannya dengan mereka, tetapi mereka menganggap Jack sebagai duri di pihak mereka. Relatif, dia tidak terlalu marah pada Triton. Lagi pula, Triton punya alasan untuk menginginkan dia mati. Keduanya berbeda. Jack tidak melakukan apapun pada mereka, tetapi mereka bersikeras untuk mengincarnya. Itu membuat Jack marah. Jack menarik napas dalam-dalam sebelum perlahan menatap Ye Agen. Ye Agen segera menegakkan tubuhnya, berusaha keras untuk terlihat masih tenang. Sebenarnya, dia benar-benar panik. Dia khawatir Jack tiba-tiba berubah pikiran dan menyerangnya. Dengan keahlian Ye Agen, tidak akan ada yang bisa dia lakukan. Jack mengangkat alis, karena kamu bersedia melakukan apa saja untuk tetap hidup, mari kita menandatangani kontrak tuan dan budak. Saat itu dikatakan, Ye Agen tiba-tiba melebarkan matanya. Ekspresinya menjadi gelap, tampak seperti ayahnya sendiri baru saja meninggal. Kontrak tuan dan budak sama dengan menjual jiwanya. Setelah menandatangani kontrak, dia harus melakukan apapun yang diminta Jack. Saat dia melawan perintah Jack, dia akan dihukum oleh hukum dunia. Bahkan jika Jack memintanya untuk mati, dia tidak bisa menentangnya. 99% prajurit tidak akan pernah menandatangani kontrak itu, merasa kematian adalah pilihan yang lebih baik. Bahkan Ye Agen tetap diam. Jack dapat melihat bahwa dia tidak mau menandatangani kontrak. Sebenarnya, itu sudah bisa diduga. Lagi pula, saat dia menandatangani kontrak itu, dia akan menjadi budak Jack. Bahkan jika Jack memintanya untuk membunuh keluarganya sendiri, dia harus melakukan itu. Jack berkata dengan tenang, jangan terburu-buru untuk mengatakan tidak, dengarkan aku dulu. Kontrak ini memiliki batas waktu. Aku hanya membuatmu menandatanganinya karena aku tidak bisa mempercayaimu. Aku hanya akan menjadi bisa rileks setelah membuat Anda menandatanganinya. Jack benar-benar memiliki beberapa hal yang dia ingin Ye Agen lakukan. Seperti yang dikatakan Lurain, Ye Agen tidak terlalu bisa dipercaya. Tidak peduli berapa banyak Ye Agen meyakinkannya, Jack tahu bahwa Ye Agen akan segera mengkhianati mereka. Memiliki seseorang seperti itu membantunya sama dengan menjual dirinya kepada musuh-musuhnya. Dia pasti gila untuk mempercayai Ye Agen. Namun, itu akan berbeda dengan kontrak tuan dan budak. Saat kontrak berlaku,
Ye Agen tidak akan bisa mengkhianatinya kecuali Ye Agen meninggal. Bab 3969. Ye Agen mulai berdetak kencang. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi menemukan dirinya berebut kata-kata. Jack tidak peduli dengan ekspresi konflik Ye Agen ketika dia terus berbicara. Ini hanya untuk 7 hari. Saya hanya ingin Anda menandatangani kontrak ini karena saya membutuhkan Anda untuk membantu saya dengan beberapa hal. Kami bahkan dapat menambahkan klausul dalam kontrak yang mengatakan aku tidak bisa mengambil nyawamu. Jangan khawatir, aku tidak suka menyiksa orang. Setelah medan perang Toman berakhir, aku akan membebaskanmu. Ye Agen berkedut saat tubuhnya menegang. Ye Agen sudah bisa menebak apa yang Jack ingin dia lakukan. Namun, dia masih belum mau menandatangani kontrak. Saat mereka menandatangani kontrak, dia tidak akan bisa melawan bahkan jika Jack memutuskan untuk melawan kata-katanya. Kontrak tuan dan budak itu seperti kunci bagi jiwa. Kecuali tuannya mau, dia tidak akan bisa melarikan diri. Ye Agen bergetar, dan suaranya serak, bahkan jika kontrak menyatakan bahwa Anda tidak akan mengambil hidup saya akan tetap mati jika Anda membuat saya melakukan sesuatu. Saya tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bukankah saya akan mati saja jika Anda meminta saya untuk melakukan sesuatu seperti mengambil nyawa Triton? Lurain merasa Jack sudah cukup berbelas kasih dengan kondisinya, tapi pria itu masih mencoba mempertanyakannya. Itu hanya konyol. Lurain tidak bisa menahan diri untuk bergegas maju untuk berdebat dengan Ye Agen, tetapi Jack menahannya. Jack menepuk lengan Lurain, memberi isyarat agar Lurain tenang. Jack dengan tenang menatap Ye Agen, berkata setelah berpikir, kamu bukan seseorang yang benar-benar aku butuhkan saat ini, dan aku selalu menepati janjiku. Selama kamu melakukan bagianmu, aku tidak akan mengambil nyawamu. Setelah Toman Battlefield ditutup, saya akan membebaskan Anda juga. Tentu saja, Anda dapat memilih untuk tidak mempercayainya dan tidak menandatangani perjanjian dengan saya, tetapi Anda tidak akan berguna bagi saya setelah itu. Jack dengan tenang mengungkapkan semuanya, tetapi Ye Agen merasa hatinya akan berhenti mendengarkannya. Jack memberitahunya bahwa ini sama sekali bukan negosiasi. Dia hanya punya 2 pilihan, dan hanya itu. Setelah memahami itu, Ye Agen memutuskan untuk tidak melanjutkan negosiasi dengan Jack. Dia perlahan menutup matanya, dan jantungnya berdetak kencang. Dia merasa seperti sedang berjalan menuju kematiannya. Setelah beberapa saat, Ye Agen mengatupkan giginya dan mengangguk. Itu adalah kesempatan terakhirnya. Jika dia tidak setuju, dia akan mati. Dibandingkan dengan Ye Agen yang menggeliat kesakitan di tanah, dia sudah cukup beruntung. Dia perlu memastikan dia punya jalan keluar. Ketika Ye Agen setuju, Jack menghela napas lega. Sebenarnya, masalahnya tidak semudah yang dikatakan Jack. Ye Agen sebenarnya cukup berguna. Segalanya akan jauh lebih baik dengan Ye Agen. Keduanya dengan cepat menandatangani kontrak tuan dan budak dengan darah mereka. Ketika darah mereka menyatu di udara dan membentuk segel besar, kontrak itu berlaku. Dengan kontrak itu, tidak perlu lagi khawatir jika Ye Agen akan menyesalinya atau mencoba mengkhianati mereka. Jack tidak membiarkan Ye Agen tetap kesakitan selama dia mengakhiri hidup Ye Agen tepat setelah kontrak ditandatangani. Bagaimanapun, Ye Agen pantas mendapatkan kematiannya. Dengan kelompok Hashem, Dickens dan Ye Agen, membuat kelompok sementara beranggotakan 7 orang. Mereka menemukan gua berukuran sedang tidak terlalu jauh untuk beristirahat. Bab 3970. Hashem dan yang lainnya terluka cukup parah. Setelah memasuki gua, mereka segera minum obat untuk memulihkan diri. Ye Agen duduk di pojok, diam-diam menunggu perintah Jack. Lurain mengerutkan kening saat dia menatap Ye Agen dengan waspada. Meskipun dia tahu bahwa Ye Agen tidak bisa mengkhianati Jack, dia tetap enggan untuk lengah. Pada saat itu, Jack sedang tidak ingin menghibur suasana hati mereka yang rumit. Dia terus-menerus membuat rencana di kepalanya. Setelah 2 jam, Hashem membuka matanya. Luka-lukanya telah ditekan untuk sementara. Masih butuh waktu baginya untuk pulih sepenuhnya, yang tidak mungkin untuk saat ini. Hashem menatap Lurain sebelum dia menatap Jack yang diam. Pada saat itu, dia masih tidak tahu bagaimana Lurain akhirnya memiliki ikatan dengan seorang prajurit di puncak, bahkan sejauh Jack bersedia membantu Lurain. Terbukti mereka cukup bersahabat satu sama lain. Dengan Jack duduk di sana, dia tidak berani bertanya. Pada saat itu, Lurain bertanya dengan nada prihatin, "Jack, apakah kamu punya rencana setelah ini?"
Sepertinya kita harus sangat berhati-hati apapun yang kita lakukan setelah ini. Demi jutaan hadiah, akan ada orang yang akan segera melaporkanmu begitu mereka mengetahui siapa dirimu. Seolah-olah ada mata di mana-mana. Mereka harus selalu berhati-hati, dan tidak bertindak sembarangan. Jack bisa mengubah penampilannya, tapi tidak bisa mengubah tekniknya, sehingga mengubah penampilannya tidak ada gunanya. Lurain tiba-tiba merasa jalan di depannya penuh duri. Jack mengangguk dengan senyum tipis, tidak mengatakan apa-apa. Hashem berkata dengan agak emosional, orang-orang yang tidak tahu malu dan tercela itu. Mereka benar-benar bersedia melakukan apa saja. Jack, Tuan, Anda harus berhati-hati. Dia tidak akrab dengan Jack, itulah sebabnya dia menambahkan istilah sapaan itu. Jack mengangguk dan baru saja akan berbicara ketika Hashem mengambil inisiatif. Namun, dengan keadaan sebagaimana adanya, akan sulit bagi kita untuk melawan. Lagi pula, sulit untuk melawan orang-orang itu jika mereka bersama. Mengapa kita tidak bersembunyi bersama? Kita bisa membuat rencana setelah meninggalkan Toman Battlefield. Luren mengangguk. Hashem telah mengatakan dengan tepat apa yang dia pikirkan. Lurain merasa mereka perlu mundur untuk saat ini juga. Ada 3 prajurit di puncak sana, namun, Jack sendirian, tidak peduli seberapa kuat dia. Saat mereka melihat petunjuk apapun dan berhasil menemukan Jack, akan sangat merepotkan jika mereka bekerja sama melawan Jack. Untuk mencegah hal itu terjadi, mereka harus bersembunyi untuk saat ini. Jack memandangi orang-orang yang berada di dalam gua. Selain Yeagen, yang duduk di sebelahnya, yang lain sepertinya setuju dengan itu. Jack tersenyum dan berkata, apakah saya harus mengikuti nada mereka? Apakah saya harus bersembunyi dari mereka? Lurain menggosok hidungnya, terbatuk sedikit sebelum dia berkata, kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Lagi pula, mereka memiliki angka, dan mereka semua sangat kuat. Sulit untuk tidak menderita kerugian jika kamu melawan mereka kan? Sekarang, Jack tersenyum, menggerak-gerakkan pergelangan tangannya, saya adalah seseorang yang selalu melakukan apa yang saya katakan. Karena mereka berani mengincar saya, mereka harus membayar harganya. Saat dia mengatakan bahwa semua orang tercengang. Jack ingin melawan. Bagaimana? Lurain mengangkat alis. Berbagai pikiran muncul di kepalanya. Dia duduk dan berkata, Jack, apakah kamu berencana untuk melenyapkan mereka yang menjalankan tugas seperti Yeagen? Membunuh bawahan mereka pasti akan menyakiti mereka, bahkan jika mereka gagal membunuh mereka semua. Jack memandang Lurain dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Lurain tertegun. Apakah dia salah? Namun, Lurain tidak tahu bagaimana lagi Jack bisa melawan. Bersambung.